Kita beralih ke informasi lain pemirsa. PT PLN Persero resmi mengoperasikan sistem interkoneksi 150 kP Sumatera Bangka melalui kabel listrik bawah laut. Proyek ini membuat PLN bisa hemat 1 triliun rupiah per tahun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Direktur PLN serta para staf melangsungkan syukuran operasional interkoneksi bawah laut dari PLN Sumatera Selatan ke Provinsi Bangka melalui telekonferensi. Direktur Mega Proyek dan EBT PLN, Wiluyo Kusdiharto mengatakan, dengan infrastruktur ini beberapa pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga diesel PLTD berkapasitas total 83 MW akan dinonaktifkan dan hanya digunakan sebagai backup system. Sistem interkoneksi ini berpotensi memberikan penghematan biaya pokok produksi sebesar 795 kWh atau 1,3 triliun per tahun. Pengurangan pemakaian BBM BO sebesar 91,98 juta liter per tahun dan B30 sebesar 130,29 juta liter per tahun. Seluruh tahapan proses pemberian tegangan sebagai tanda pengoperasian infrastruktur kelistrikan tersebut telah dilakukan dengan sukses dengan beroperasinya kabel bawah laut di depan transfer energi dari Sumatera ke Pulau Bangka dapat dilakukan untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi listrik dan meningkatkan mutu pelayanan PLN kepada pelanggannya. Interkoneksi Sumatera Bangka menjadi salah satu sistem kelistrikan dengan kabel laut terpanjang di Indonesia dan merupakan salah satu pembangun transmisi ketenaga listrikan dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sistem ini juga memudahkan untuk pembangunan pelabuhan sehingga tidak lagi membangun gardu dari awal. Hadir di syukuran interkoneksi kabel bawah laut, Sumsel berbagi lah istilah saya ya, jadi energi dari Sumsel berbagi ke provinsi tetangga yakni Bangka melalui kabel bawah laut, di mana Bangka selama ini kan energinya disuplai melalui PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Bisa bayangkan begitu mahalnya biaya operasinya. Karena ini ada landing point-nya di sini di Tanjung Caran, ini memudahkan kita nanti saat ini dibangun dan pengoperasian pelabuhan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.